tengah tekanan global kita tahu ada suku bunga tinggi, terus geopolitik memanas yang ada di Middle East, yang ada di Rusia Ukraina, lalu ada perlambatan Tiongkok, drama tarif resiprokal begitu-begitu ya. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5%-an gitu ya. 51,2 lah terakhir. Di balik angka itu apa yang bisa Anda sampaikan mengenai capaian-capaian tapi perbaikan yang juga harus tetap dilanjutkan? Iya, untuk capaian 5% sebenarnya itu didorong paling besar kan memang dari domestik ya, terutama dari konsumsi dalam negeri gitu. Dan kita lihat memang banyak sekali kebijakan pemerintah yang memang mensupport konsumsi dalam jangka pendek ini. Kita nyebutnya jangka pendek ya. Selain PPN yang dibatalkan naik, terus ada stimulus seperti ketika Lebaran itu ada berbagai diskon, pesawat, kereta, tol dan lain-lain. Terus ada BLT juga, ada bantuan beras juga gitu. Jadi banyak sekali kebijakan yang bisa nge-push masyarakat untuk spending gitu. Dan di kuartal kedua juga ada kebijakan-kebijakan yang serupa karena kita banyak sekali libur di bulan Mei dan Juni gitu. Dan memang itu kelihatan dampaknya di konsumsi rumah tangga gitu. Di sisi lain ada ekspor. Ekspor memang kalau kita lihat sampai sekarang memang catatannya masih surplus gitu. Dan 64 bulan beruntun lah kalau kita lihat capaiannya gitu. Dan surplus ini juga cukup membantu secara data statistik di pertumbuhan ekonomi. Cuman memang kalau kita lihat dari target gitu ya, di APBN kan ada 5,2%. Terus kalau pas kampanye Pak Prabowo sering menyebutkan kita akan menuju 8%. Ya mungkin capaian 1 tahun ini masih cukup jauh lah dari target yang disampaikan Pak Presiden. Walaupun seringkali disampaikan ini akan bertahap gitu. Sekarang kita menuju 6% dulu dan kemudian dari jangka menengah kita bisa menuju 8%. Tadi kalau katanya Pak Purbaya ketika dilantik September katanya bisa lah ya nyampe 6% tahun depan gitu ya kalau tidak salah ya. Iya, Pak Purbaya itu cukup optimis kita di semester 2 2006 itu bisa mencapai 6% gitu. Itu dengan kebijakan yang terutama ya likuiditas ya yang beliau cukup concern gitu. Gimana caranya supaya kredit dari perbankan itu bisa mengalur ke sektor real dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang ke Mas Ai lagi. Mas Ai, pasar modal kan sempat antusias ya setelah Bapak Prabowo terpilih tahun lalu. Tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat ya sempat menembus level all time high 8.200-an ya waktu itu. Tapi beberapa waktu belakangan ini dekat-dekat ini terlihat wait and see lagi ya. Apakah ini cerminan ketidakpastian arah kebijakan atau justru bagian dari dinamika global menurut Anda, Heavy di situ? Iya, kemarin juga kan beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan Pak Purbaya dengan stakeholder di Bursa Efek Indonesia ya, dengan OJK juga. Memang harus kita akui IHSG kita di tahun belakangan ini memang sangat ditopang oleh saham-saham konglomerat ya, yang sebenarnya juga tidak terlalu sehat juga gitu. Jadi kita harus mulai membenahi pasar saham kita dengan emiten-emiten atau saham-saham yang lebih fundamental gitu. Makanya itu yang kemarin lagi digodok ya oleh OJK dan Kementerian Keuangan gimana caranya membuat pasar saham kita menjadi lebih sehat. Nah mungkin dengan adanya pernyataan itu mengakibat ada profit taking gitu di saham-saham konglomerat. Kalau kita lihat memang di sepekan kemarin itu banyak yang melakukan aksi jual gitu sehingga IHSG-nya cukup jatuh terlalu dalam ya. Kemarin itu hampir 3% gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini juga koreksi yang normal gitu dan belakangan juga saham-saham fundamental seperti Himbara juga sudah mulai kembali naik lagi. Ya memang ini yang harus diperkuat atau didorong di pasar saham kita atau pasar modal kita supaya investor juga tidak terjebak oleh saham-saham yang sifatnya temporary gain aja gitu. Iya betul. Karena saham-saham konglomerat ini kan memang ya beberapa memang fundamentalnya bagus gitu, tapi ada juga yang memang secara fundamental sebenarnya sudah overvalue gitu ya. Jadi sudah jauh ekspektasinya di atas fundamentalnya itu sendiri. Jadi ini harusnya menjadi catatan ya untuk stakeholder di pasar modal kita sehingga kedepannya itu pertumbuhannya menjadi lebih sehat gitu dan investor menjadi lebih happy gitu cuannya. Oke, kalau selama masa kampanye kan banyak janji yang ditawarkan ya, mulai program makan bergizi gratis, terus hilirisasi berkelanjutan, ada perumahan 3 juta. 3 juta rumah. Perumahan ya, Kopdes ya dan lain-lain. Menurut Anda apakah kita sudah bisa melihat langkah konkret atau masih dalam transisi kebijakan terus untuk program-program prioritas yang ada? Iya, kalau untuk program prioritas Pak Prabowo misalnya seperti MBG ya, memang untuk di awal itu terlihat cukup agresif lah kita menyebutnya gitu, karena secara umum itu memang rencana besarnya itu sampai teknisnya itu emang belum clear gitu, makanya kita lihat dalam 1 bulan terakhir banyak sekali kasus-kasus
yang menjatuhkan korban gitu. Terus di sisi lain ada juga SPPG dan lain-lainnya itu juga bermasalah gitu. Nah, memang kita lihat oke, ini program yang bagus sebenarnya gitu kan, gimana caranya masalah stunting selesai, anak-anak sekolah secara merata mendapatkan gizi yang bagus. Dan bisa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional gitu kan. Cuman memang implementasinya mulai dari nomenklatur itu ketika dibentuk kan BGN memang sudah ada ya. Cuman memang secara teknis itu antar kementerian itu belum clear gitu. Dan seakan-akan memang di awal itu pilotnya pun juga tidak sempurna gitu. Jadi memang banyak sekali catatan seperti MBG yang memang oke, itu program bagus gitu, tapi implementasinya memang harus dipikirkan secara matang supaya tidak menjatuhkan korban lagi, dan memang uang yang masuk ke sana itu memang bisa dioptimalkan. Terus kemudian yang kedua Danantara juga menjadi sorotan ketika awal dibentuk gitu ya. Dimulai dengan strukturnya yang di BUMN gitu, dan memang dalam 1 tahun terakhir masih banyak yang bertanya ini kontribusinya apa, realisasinya seperti apa. Kalau kemarin Pak Purbaya sempat mention ini jangan-jangan uangnya dividen tuh masuk ke SBN lagi gitu. Nah ini kan menjadi tidak optimal untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Terus Koperasi Desa Merah Putih juga sudah diluncurkan oleh pemerintah, dan sampai sekarang banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dibenahi gitu. Walaupun satu persatu ada koperasi yang sudah jalan gitu, tapi belum seoptimal yang diharapkan gitu. Jadi dari keseluruhan program Pak Presiden Prabowo, kita melihat secara ide atau konsep itu sangat bagus gitu ya. Cuman memang implementasinya perlu dimatangkan gitu supaya ini benar-benar bisa berjalan lancar, karena kita lihat efisiensi yang dilakukan pemerintah di APBN di awal tahun itu kan tujuannya supaya program-program ini bisa berjalan gitu. Nah, sementara program ini tidak berjalan, makanya ekonomi kita di kuartal 1 terjadi perlambatan. Jadi agak contracted. Ya. Kita harapkanlah kuartal 3 ini optimis juga ya, masih di atas 5% harapannya. Begitu ya. Ini kalau baru saja ada beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Capaian utama yang telah diwujudkan selama 1 tahun pemerintahan, 36,7 juta dari 82,9 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menerima program makan bergizi gratis. Lalu 36 juta orang telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Kita ingat ya waktu itu ada medical check up ya. Lalu 166 dari 500 sekolah rakyat telah beroperasi di berbagai daerah. Lalu 81.613 koperasi desa atau kelurahan merah putih telah terbentuk sebagai penggerak ekonomi rakyat. Produksi beras nasional. Ini juga menarik, Mas Michael. Adakah tanggapan Anda mengenai produksi beras nasional? Di sini sampaikan 31.034.197 ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dan kita juga baru saja melewati World Food Day, di mana kemarin kita sempat berbicara juga dengan Bulog bahwa ada capaian tertinggi CBP. Cadangan beras pemerintah itu sempat menyentuh level 4,2 juta ton dan tertinggi sejak Indonesia merdeka katanya. Adakah sepatah dua patah kata mengenai capaian ini gitu ya, dan mungkin PR ke depannya lah. Iya, kalau untuk masalah cadangan beras memang benar ya, itu datanya seperti itu ya. Cuman yang menjadi catatan kritis di persoalan beras ini, ketika cadangan itu besar, yang terjadi dalam 3-4 bulan terakhir itu harga beras itu ada kecenderungan kenaikan gitu. Ini kan kita lihat memang ada ketidaksinkronan ya antara cadangan dan penyaluran gitu. Kapan pemerintah melakukan intervensi ketika harga beras itu naik dan kapan tidak gitu. Nah, memang kalau di sini kan cadangannya besar oke, tapi apakah perlu rasanya perlu dipastikan lagi apakah beras itu amankah di gudang gitu. Karena kalau beras itu disimpan terlalu lama itu kan menjadi kualitasnya menjadi menurun gitu ya, dan bahkan tidak bisa dikonsumsi lagi, dan itu akan menjadi cost lagi gitu. Jadi akan sangat disayangkan ketika cadangannya besar dan itu tidak disalurkan, ya berasnya nggak bisa dikonsumsi. Jadi yang terpenting adalah penyaluran itu tadi. Iya, jadi ketika cadangan itu ada ya diharapkan itu disalurkan entah bagaimanapun caranya. Misalnya ada bantuan beras kah ke masyarakat miskin, atau bantuan beras ke ASN dengan golongan paling rendah, itu kan juga bisa memutar kembali dana yang masuk ke pemerintah gitu. Baik, kalau dari Mas Ai sendiri seperti apa? Saya mau nanya tentang rupiah mungkin ke Mas Ai ya. Tadi di level 16.500-an ya sekarang saat ini. Bagaimana analisa Anda mengenai level rupiah selama 1 tahun Bapak Prabowo memimpin? Ya, kalau kita lihat dari semenjak pas menjabat sampai sekarang memang ada penurunan gitu ya nilai tukar rupiah, dan memang secara global kita lihat mata uang dunia ini mengalami goncangan yang cukup dahsyat lah ya, dengan adanya perang tarif, adanya
konflik di luar gitu ya, dan juga global ekonomi yang melambat, itu juga membuat istilahnya nilai tukar kita juga menjadi menurun gitu. Dan juga di domestik juga ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan nilai tukar kita menurun. Tapi harusnya sih kalau semua program pemerintah bisa berjalan dengan baik seperti yang Michael bilang tadi ya bisa terjaga dengan baik ke depannya. Harapannya seperti itu. Tapi yang paling penting sih tadi adalah likuiditas ya. Jadi selain likuiditas di pasar keuangan tapi juga likuiditas di masyarakat ya tadi ya. Betul, itu. Supaya daya belinya juga ikut terungkit naik gitu ya. Dan kemarin kan program. Apakah menurut Anda 200 triliun itu juga langsung tersaring likuiditasnya ke perekonomian? Ya semoga saja ya. Kalau kita lihat laporan dari beberapa himbara yang mendapatkan 200 triliun katanya kan penyerapannya cukup oke gitu ya. Bahkan ada yang sudah hampir habis gitu kan. Ya semoga aja terserap memang benar-benar ke sektor real ya, yang bisa menggerakkan roda ekonomi gitu, yang bisa menyerap tenaga kerja gitu, bukan ke pasar keuangan lagi gitu. Saya ingin tanya juga, kalau Anda bisa menyarankan gitu ya, satu fokus utama ekonomi untuk tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran, apa yang paling krusial dan tidak boleh diabaikan? Mas Michael dulu, lalu Mas Aik. Iya, kalau yang fokus yang pertama APBN ya, karena banyak sekali yang meragukan stabilitas APBN ke depan gitu, terutama dari kalangan investor gitu. Kita melihat pemerintah cukup agresif dalam menjalankan program-programnya, dan Menteri Keuangan juga cukup berbeda ya dari sebelumnya, dan ingin supaya optimalisasi belanja itu terjadi gitu. Makanya penting bagi pemerintah untuk memikirkan investor supaya APBN itu tetap sehat dan di bawah 3% PDB. Terus yang kedua, kita menyarankan memang lebih baik Pak Presiden itu fokus pada program yang sudah ada gitu. Jadi tidak perlu aneh-aneh lagi melakukan gebrakan yang lain, karena yang ini udah cukup bagus, memang implementasi aja yang menjadi catatan gitu. Ada program sekolah rakyat, Kopdes, MBG dan yang lainnya, itu gimana caranya bisa tersalurkan secara optimal kepada masyarakat gitu. Karena secara data memang menyebutkan gitu, kalau seandainya ini dilaksanakan, kontribusi terhadap perekonomian itu akan terjadi secara masif. Baik, silakan kalau Mas Ais. Iya, kalau catatan dariku sih sebenarnya adalah daya beli ya, terutama daya beli masyarakat. Gimana caranya di tahun kedua ini fokus pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Dan setuju dengan pendapat Michael tadi, program-program yang sudah ada sebenarnya sudah bisa untuk mengungkit daya beli. Kayak contoh Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Gimana caranya memutus mata rantai istilahnya tengkulak di daerah gitu ya, sehingga bahan pangan lebih affordable gitu ya, pinjaman juga bisa tersalurkan dengan baik dengan bunga yang lebih rendah gitu ya, simpan pinjam dan segala macam, yang pada ujungnya adalah menggerakkan perekonomian di daerah, karena kuncinya memang di daerah-daerah inilah yang harus bergerak gitu. Kalau di pusat kota gitu kayak Jakarta mungkin relatif lebih aman gitu. Dan di daerah ini yang banyak terdampak daya beli gitu. Dan dengan adanya program MBG harusnya juga bisa mengurangi cost mereka untuk makan misalkan kayak gitu. Jika implementasinya juga baik. Apalagi satu lagi program yang cukup menarik adalah 3 juta rumah ya. Kalau misalkan ini bisa direalisasikan dengan baik di tengah backlog permintaan rumah kita yang sangat besar gitu ya. Banyak masyarakat yang tidak punya tempat tinggal, harusnya ini bisa jadi solusi buat publik gitu ya, untuk memangkas biaya untuk tempat tinggal. Dan harapannya sih dengan program-program yang ada bisa dimaksimalkan implementasinya, berjalan dengan baik sehingga daya beli masyarakat kembali bangkit. Gitu. Baik, kita harapkan bersama tahun kedua pemerintahan Prabowo dan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran menjadi tahun yang monumental ya dalam hal ini, sudah mulai terlihat secara konkret capaian-capaian yang berusaha dituju ya. Karena memang seperti biasa ya, peralihan transisi ini kan memang no wonder ya, awal-awal memang ada adjustment dan lain-lain, tapi harapannya di tahun kedua ini seluruh capaian-capaian yang berusaha dituju bisa teraih dengan baik, dan yang terpenting adalah masyarakat bisa benar-benar merasakannya ya secara inklusif.